welcome to Domus Fidei Online dari komunitas JSM Makassar. Terima kasih untuk semua yang udah nonton persekutuan doa kita malam ini. Semoga berkat kesehatan, perlindungan, cinta kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mengalir buat kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Masih melanjutkan dengan tema kita kuat, kita mau bersama-sama belajar bagaimana untuk bertahan di dalam kekuatan Tuhan. Mungkin ada teman-teman dan saudara-saudari yang masih mengalami pergumulan di bidang kesehatan, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, dan sebagainya. Bagaimana biar kita kuat menjalani berbagai hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita saat ini untuk memproses kita lebih lagi. Bagaimana biar kita tetap memandang hari esok dengan pikiran yang positif dan pengharapan yang baru, mengetahui bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Bagaimana biar kita tetap setia melayani Tuhan meskipun berbagai hal sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kita mau belajar bersama dengan pembicara kita, Koko Geri Sidarta dari BPK Makassar. Pujian dan penyembahan kita akan dibawakan oleh tim JSM Worship. Mari kita menyatukan hati kita, memberikan yang terbaik untuk merasakan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Selamat menyaksikan persekutuan doa kita dari awal sampai akhir. Semoga firman yang kita dengar menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, yang bisa berbuah hingga beratus kali lipat banyaknya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, kita kembali deh pada malam hari ini. Mari sebelum kita mulai deh malam hari ini, kita mau sama-sama angkat pujian untuk memuliakan Tuhan kita. Kita mau sama-sama tepuk tangan. Kita mau angkat pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyilah Dia. Yes, kita mau menyanyi untuk Tuhan kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyilah Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyilah Dia. Sekali lagi kita mau katakan, nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat
Bapa, ini setiap kami. Saat ini kami ingin bawa keberadaan kami saat ini. Sebab kami percaya hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah hadirat-Mu menjadi kerinduan bagi setiap kami yang rindu untuk menyembah-Mu saat ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ini setiap kami, Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar ya Bapa, saat kami menyembah dan memuji-Mu, sungguh hadirat-Mu nyata bagi setiap kami. Ini hati kami Tuhan, yang senantiasa rindu untuk meninggikan Engkau. Biarlah keberadaan kami saat ini hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Mari kita mau nyatakan lebih lagi dengan iman kita.
kita mau katakan, Mari saat ini nikmati kehadiran Tuhan, karena Tuhan sungguh hadir dalam praise and worship kita malam hari ini. Ya Bapa, benar Tuhan, ketika kami nyembah Engkau, kami mengetahui bahwa Engkau hadir. Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari, berbicaralah pada setiap dari kami sesimpel mungkin Tuhan. Bicara langsung kepada hati kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang Kau mau sampaikan kepada kami. Dan juga berkati hamba-Mu ini yang akan berbicara, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu ini di dalam kemuliaan salib-Mu Tuhan, sehingga biarlah Engkau yang makin besar, hamba-Mu yang makin kecil. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan malam hari ini, itu boleh untuk kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman melalui YouTube ini, melalui DF malam hari ini. Sebelum kita mulai, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ayo saya undang, saya minta kepada setiap dari kita yang mungkin merasa teman-temannya belum menonton DF malam hari ini, sebarkan, masih ada waktu, sebarkan linknya sebanyak-banyaknya, tag, komen, dan sebagainya. Pokoknya sebarkan saja, jangkau lebih banyak lagi jiwa. Kenapa? Karena malam hari ini saya percaya Tuhan akan berbicara kepada setiap pribadi, lepas pribadi dengan pesan yang berbeda, namun sangat-sangat powerful. Oke, perkenalkan, nama saya Gary Sidarta, bagi yang belum kenal. Dan malam hari ini tema kita apa? Tema kita
bertahan dalam kekuatannya. Minggu lalu, Bro Ardi sudah men-sharingkan kepada kita bagaimana langkah awal kita menghadapi 2021, bagaimana kita memulai 2021, dan saya percaya setiap dari kita mungkin sudah mulai susun planning, susun tujuan, visi, goal, dan sebagainya. Dan kita sangat-sangat berambisi, sangat-sangat passion untuk mengejar semuanya itu. Tapi ketika saya percaya semua dari kita mengalami hal itu, kita pasti passion, dengan penuh passion, mau menatap hari depan yang penuh harapan. Kita banyak sekali harapan di 2021, setelah 2020 kita mengalami tahun yang berat. Tapi lagi-lagi ketika belakangan ini kita mendengar banyak sekali bencana yang mengguncang Indonesia. Ada gempa, ada banjir, ada angin kencang, ada gunung berapi yang aktif. Teman-teman, kenapa kita butuh bertahan dalam kekuatannya, dalam kekuatan Tuhan? Karena seringkali ketika kita punya goal, kita sudah susun planning kita, itu tidak berjalan semestinya. Tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dan Tuhan kadang mengizinkan kita mengalami situasi itu, mengalami situasi yang tidak kurang menyenangkan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Dan itulah kenapa kita perlu bertahan di dalam kekuatannya. Beberapa waktu yang lalu bahkan sampai saat ini saya pun masih mengalami musibah. Saya terkena COVID menjelang Natal, dan itu sesuatu yang sangat-sangat shock bagi keluarga saya. Kenapa? Karena saya positif. Satu keluarga saya positif. Untungnya puji Tuhannya ada papa saya dan adik saya yang negatif. Dan singkat cerita itu sangat-sangat bikin shock, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Sesuatu momen di mana kita menanti-nantikan yang terbaik dari Tuhan. Kita menanti-nantikan momen yang begitu hangat, momen yang begitu penuh harapan, penuh sukacita. Tapi justru ketika menjelang Natal, saya harus sakit, dan keluarga juga sangat-sangat shock karena mengetahui kenapa kado akhir tahun dan kado Natal ini seperti ini dari Tuhan. Bagi teman-teman di luar sana yang sementara COVID atau masih dalam perawatan atau yang sudah sembuh, saya mengatakan ayo kita kembali lagi, kita positif lagi, kita berjuang lagi, kita semangat lagi untuk menghadapi 2021. Kenapa? Karena hari ini saya punya 4 poin bagaimana kita bisa bertahan di dalam kekuatan Tuhan. Poin yang pertama, saya langsung saja, poin yang pertama adalah kita harus selalu percaya Tuhan itu baik. Kita harus percaya dalam Roma 8 ayat 28 bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil olehnya. Jadi, teman-teman, ketika saya terdiagnosa COVID, keluarga saya terdiagnosa COVID, istri saya bilang begini, aduh Tuhan kenapa harus seperti ini? Tapi Tuhan kasih hikmat, dan saya cuma bilang begini, puluhan tahun kita sudah menerima yang baik dari Tuhan. Masa baru satu kali saja kita mengalami yang tidak baik pada momen Natal dan Tahun Baru, terus kita mengeluh. Teman-teman, hari-hari ini kita, apalagi ketika saat ini banyak orang terjebak dalam bencana dan pandemi, belakangan juga memang banyak di keluarga JSM juga yang terkena COVID, banyak dari kita sering mulai meragukan Tuhan. Apakah Tuhan masih sayang sama kita? Apakah Tuhan masih peduli dengan kita? Dan saya mau katakan malam hari ini, Tuhan masih sangat peduli dengan kita. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam sesuatu yang tidak enak, Tuhan mau mengajarkan sesuatu sama kita. Bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang kecelakaan, tapi merancangkan yang
penuh keselamatan, kita bisa bertahan dalam kekuatannya. Dan ini poin pertama yang menjadi dasar dari segalanya. Kita tidak boleh sekalipun meragukan Tuhan. Ketika kita mulai meragukan Tuhan, kita tidak akan bisa bertahan dalam kekuatannya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita sudah ditinggalkan. Tapi teman-teman, sekali lagi, saya katakan, ayat-ayat di Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang menuju ke kecelakaan, tapi menuju ke keselamatan. Poin yang kedua adalah bagaimana kita harus terus pakai kekuatan Tuhan untuk menghadapi situasi yang mungkin kurang enak. Jangan pernah mengandalkan atau memakai kekuatan kita sendiri. Karena ketika kita memakai kekuatan kita sendiri, kadang masalah lebih besar daripada kita. Dan ya, memang seperti itu keadaannya. Tapi teman-teman, ketika kita memakai kekuatan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan Tuhan, dan kita bergantung sama Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu besar. Ketika saya COVID, ketika saya masuk rumah sakit, ada teman yang salah seorang pembicara, salah seorang pendoa mengingatkan saya bahwa, ayo Ger, lawan dengan pujian penyembahan. Dan ketika itu, saya sebenarnya waktu masuk rumah sakit, saya pun sebenarnya down. Saya bilang, aduh, saya tidak bisa ketemu istri, saya tidak bisa ketemu anak, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Betul-betul hanya ada di dalam kamar selama 3-4 hari seperti itu. Tapi ketika pembicara ini mendoakan saya dan berkatakan bahwa, ayo lawan dengan pujian penyembahan, di situ saya mendapatkan kekuatan yang baru, saya mendapatkan pencerahan. Dan sejak saat itu saya mulai masuk kembali dalam pujian penyembahan, saya mulai ikut misa, saya mulai mendalami Alkitab kembali, saya mulai, pokoknya intinya saya memperbarui hubunganku lagi dengan Tuhan. Dan coba tebak apa yang terjadi ketika saya di rumah sakit, ketika saya setelah PP, saya mendapatkan kekuatan yang baru. Dan itu menggenapi firman yang mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan kehilangan kekuatannya, tidak akan lelah, tidak akan pernah jemu, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek. So, teman-teman, kalau teman-teman saat ini, saya tidak tahu apa masalah teman-teman, mungkin pandemi, mungkin finansial, mungkin kesehatan, mungkin keluarga, atau apapun juga. Tapi yang jelas satu hal, poin kedua ini sangat-sangat penting. Selalu andalkan kekuatan Tuhan, selalu bergantung sama Dia, selalu pakai pujian penyembahan untuk lawan setiap apa yang lagi menyerang kita, atau kita lagi dalam situasi apapun, bergantunglah sama Tuhan. Karena dari situ, kita mendapatkan kekuatan yang baru setiap harinya. Poin yang ketiga adalah bagaimana kita harus menemukan purpose atau tujuan yang baru, atau tujuan kenapa kita ditempatkan dalam situasi itu. Teman-teman, ketika saya mulai percaya sama Tuhan, saya mulai pujian penyembahan, saya mulai mengandalkan kekuatan Tuhan, tiba-tiba satu panggilan muncul dalam hatiku. Satu panggilan yang menurutku tidak masuk akal, tidak berguna, tapi ya itulah panggilan Tuhan. Bayangkan teman-teman, ketika saya masih sakit, saya sempat juga dipasang infus dan sebagainya, infus oksigen dan sebagainya di rumah sakit. Panggilan Tuhan begitu kuat untuk saya pergi mendoakan orang-orang lain di kamar-kamar lain yang sedang terkena COVID. Dan situ saya bilang, bagaimana caranya? Saya tidak bisa masuk ke kamar lain, saya tidak bisa ketemu pasien lain. Bahkan saya tidak tahu apakah saya bisa keluar dari kamar atau tidak. Dan di situ kadang, teman-teman, ketika kita lagi dalam situasi yang tidak enak, ketika kita lagi sulit, kadang susah untuk menemukan purpose ini. Kadang susah untuk menemukan, kita saja lagi susah. Masa kita mau disuruh lagi tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Tapi teman-teman, ketika poin 1 dan 2 tadi dilakukan, saya percaya poin ketiga ini akan muncul dengan sendirinya.
ketika kita betul-betul mau mendengar suara Tuhan, ketika kita mau membuka telinga kita. Dan singkat cerita, saya mulai ikut saja, karena saya juga tidak bisa ngapa-ngapain, saya tidak bisa bikin apa-apa di rumah sakit. Dan singkat cerita, setiap pagi setelah saya bangun, minum obat, dicek ke kanan kiri, tekanan darah, saturasi, ganti infus dan sebagainya. Singkat cerita, setelah saya melakukan semua rutinitas pagi, termasuk PP tentu saja, atau pujian penyembahan, doa pagi, saya mulai keluar sambil takut-takut juga bakalan ditegur. Saya mulai keluar kamar, dan akhirnya saya mulai, dan Tuhan kasih hikmat bagaimana saya harus melakukan panggilanku itu. Yang terjadi adalah saya memang tidak bisa masuk, saya tidak bisa ketemu dengan pasien COVID lainnya, tapi bagaimana Tuhan tuntun saya untuk berdoa dari luar kamarnya mereka. Dan dari situ saya merasakan ada yang putus asa, ada yang khawatir, ada yang takut, ada banyak hal. Dan di situ Tuhan memanggil saya untuk berdoa bagi mereka. Jadi tiap pagi mungkin di sana susternya heran. Kenapa ada satu pasien yang baru sekitar hari ke-5 di rumah sakit, tapi sudah jalan-jalan keluar dan sambil membawa stang infus, karena waktu itu di rumah sakit saya diinfus terus, sambil membawa stang infus, saya berjalan dari kamar ke kamar, meskipun tidak masuk di kamarnya, dan saya berdoa dari luar. Dan ketika kita punya purpose, seperti yang minggu lalu dikatakan, ketika kita punya hal yang untuk dilakukan, kita mendapatkan suatu, courage. Courage itu bahasa Indonesianya semangat yang baru. Kenapa? Karena kalau ketika kita lakukan poin 1, poin 2, tapi kita tidak punya what to do next, akan sangat gampang untuk kita kembali dalam situasi yang mengasihani diri sendiri. Tapi ketika kita punya sesuatu dan itu datangnya dari Tuhan, itu akan membuat kita, kayak saya waktu itu bilang, saya harus sehat, saya harus sembuh, karena saya punya tugas yang lain. Saya punya tugas untuk mendoakan orang lain. Oke, jadi teman-teman, apapun situasimu, apapun kesulitanmu, tetap tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan di tengah-tengah situasi ini. Dan poin keempat adalah komunitas. Saya percaya ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam satu situasi, entah apapun alasannya, entah untuk kita belajar, atau Tuhan mau panggil kita untuk kita masuk lagi dalam hubungan yang erat dengan Dia, entah apapun itu juga, tapi saya percaya Tuhan akan terus menyertai kita. Dan saya merasakan berkat yang begitu luar biasa, saya merasakan hal yang begitu luar biasa, bagaimana Tuhan menyertai saya dan keluargaku, itu untuk bagaimana dari komunitas, teman-teman komunitas bisa bantu kita. Saya tidak bisa menceritakan satu persatu karena keterbatasan waktu, tapi saya sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur teman-teman komunitasku bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu saya ketika saya COVID. Teman-teman, bukan hal yang mudah ketika kita positif COVID dan seluruh keluarga, hampir seluruh satu rumah COVID, tidak mudah untuk beraktivitas karena isolasi mandiri tentu saja. Dan waktu itu sangat banyak teman-teman komunitas yang membantu di rumah, meskipun saya lagi di rumah sakit. Banyak sekali teman-teman komunitas yang bilang, oke, kau butuh apa, kau mau saya belikan apa, butuh apa, buah, makanan, dan sebagainya. Dan itu sangat-sangat menguatkan saya dan keluarga. Teman-teman, bahkan ada orang yang tidak saya kenal melalui teman komunitas kasih saya obat Cina, ramuan obat Cina yang untuk obat COVID. Orangnya sampai sekarang saya tidak tahu siapa. Ini pun saya diceritakan oleh istri saya karena semuanya istri saya via istri saya, dan
di situ saya bilang, wow, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu, meskipun dia biarkan kita masuk dalam satu situasi yang sulit, tapi percayalah ketika kita buka mata kita akan lihat pertolongan Tuhan ada di situ. Ketika Israel keluar dari Mesir menuju tanah terjanji, tanah perjanjian, mereka memang betul, mereka yang tadinya perjalanan cuma berapa minggu, mereka malah muter-muter, dituntun Tuhan malah muter-muter selama 40 tahun. Tapi selama 40 tahun itu pun, Tuhan menyertai bangsa Israel. Sama, ketika kita diizinkan, bahkan ketika mungkin Tuhan tuntun kita masuk ke dalam satu situasi yang tidak enak, situasi yang sulit, tenang saja. Tuhan akan tetap ada di situ. Saya pun mau sharing bagaimana timingnya sangat tepat. Di awal tadi saya bilang istri saya shock. Kenapa ketika mau Natal, ketika mau Tahun Baru, malah terjadi seperti ini. Tapi saya bilang, timingnya sangat-sangat tepat. Kenapa? Karena adik saya baru liburan kembali, karena dalam rangka Natal dan Tahun Baru, dia balik ke Makassar, hanya untuk mengurus kita yang lagi COVID. Jadi, sebagian besar aktivitas obat-obatan, karena adik saya dokter, sebagian besar aktivitas medis, seperti obat-obatan, beli obat, cari obat, diagnosa penyakit, dan sebagainya itu dibantu oleh adik saya. Saya tidak bisa bayangkan kalau ini terjadi ketika tidak ada adik saya, tidak ada orang yang bisa bantu saya beli obat, tidak ada orang yang bisa bantu saya diagnosa, masukkan saya ke rumah sakit dan sebagainya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana susahnya untuk mengakses semua hal itu. Tapi karena timingnya pas, bahkan saya bilang, saya mulai sakit ketika saya jemput adik saya di bandara. Di situ saya mulai demam, dan ketika saya keluar dari rumah sakit, ketika saya sudah sembuh dari rumah sakit, saya keluar dari rumah sakit, meskipun masih harus isolasi mandiri di rumah, pada saat tanggal yang sama, adik saya juga harus balik ke Jogja karena urusan studinya, dan saya bilang, wow, timingnya pas sekali. Karena ketika saya mulai sakit, adik saya baru datang, dan ketika saya sembuh, adik saya pulang. Jadi, benar-benar selama rentang waktu itu, Tuhan betul-betul baik, timingnya betul-betul pas. Meskipun saya harus mengalami hal yang seperti ini, tapi semua, semua akan indah pada waktunya. Semua ada waktunya. Oke, teman-teman, 4 poin dari saya untuk bertahan dalam kekuatan Tuhan. Yang pertama, tetap percaya Tuhan baik. Apapun yang terjadi, karena Tuhan, seperti tadi saya sharing, rancangan Tuhan sudah merancangkan ketika kita masuk pun dalam situasi yang sulit, Tuhan pun sudah merancangkan akan mengirim bantuan, akan menyertai kita dalam berbagai cara. Dalam berbagai, mungkin saya lupa sharing juga, banyak sekali pendoa yang mendoakan saya. Istri saya juga minta bantuan, doa dari mana-mana, dan saya percaya doa-doa dari teman-teman komunitas rohani inilah yang membuat saya bisa berdiri, bisa hadir di depan teman-teman saudara-saudari sekalian. Yang kedua, kita harus mengandalkan kekuatannya senantiasa. Jangan pernah andalkan kekuatan diri sendiri karena kita terbatas. Yang ketiga, temukan tujuan atau minimal temukan alasan kenapa Tuhan mau kita masuk dalam situasi yang sulit. Dan yang keempat, komunitas. Kita harus punya komunitas supaya Tuhan bisa menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita. Kita, seberapapun kuat kita pasti akan ada saatnya kita lemah. Dan disitulah teman-teman dari komunitas datang untuk membantu mensupport kita. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja. So, teman-teman yang lagi di manapun berada, lagi mengalami situasi sulit yang apapun, jangan pernah kecewa sama Tuhan, jangan pernah
tidak percaya sama Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan, tapi senantiasa kita harus selalu bertahan dalam kekuatannya. Minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana kita akan keluar sebagai pemenang. Oke, jangan lewatkan DF minggu depan sebagai kelanjutan dari seri bulan ini, yaitu Kuat. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman merasa terberkati, silakan ketik saya diberkati. Bagi yang baru hadir, silakan juga ketik saya orang baru. Nanti akan ada tim yang akan follow up Anda atau mengkonfirmasi kepada Anda, menghubungi Anda kembali. Oke, sekian dari saya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas apapun kondisi kami saat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengalami masa yang sulit, kami percaya itu karena suatu hal yang bukan kecelakaan, tapi keselamatan dari Engkau Tuhan. Mari berbicara pada kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan di dalam situasi sulit apapun yang kami hadapi. Mari bicara sama kami, beri kami hikmat Tuhan, bagaimana kami harus mengandalkan Engkau saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh punya komunitas yang tepat. Kau boleh pakai orang-orang komunitas sekeliling kami Tuhan, untuk mensupport kami, membantu kami, untuk menunjukkan bahwa Engkau hadir Engkau hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Juga Bapa, saat ini Tuhan, kami berdoa Bapa untuk Indonesia yang sedang dirundung bencana Tuhan. Dan kami terlebih khusus berdoa bagi salah seorang keluarga teman kami yang meninggal karena salah satu bencana di Mamuju, gempa di Majene. Ya Bapa, kiranya Tuhan, Engkau yang boleh memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang sedang mengalami bencana Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan kiranya untuk orang-orang keluarga mereka, kiranya Engkau yang boleh kasih mereka ketabahan, ketegaran hati Tuhan, sehingga mereka boleh kuat, sehingga mereka boleh tetap mensupport orang-orang yang mereka cintai, keluarga mereka dimanapun berada Tuhan. Dan kiranya Bapa, kami berdoa, kami tidak tahu apa yang kedepannya akan terjadi Tuhan. Tapi biarlah Bapa, kami saat ini mau percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir di Indonesia, Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi kota kami, kota Makassar. Dan kiranya kami berdoa untuk perlindungan dari kota Makassar, seluruh Indonesia, seluruh dari kami, sehingga apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetap dimuliakan Tuhan, Engkau tetap ditinggikan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami saat ini akan sudahi DF malam hari ini. Kiranya Bapa, Engkau yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, boleh terus memberi kami hikmat, bicara kepada kami. Mungkin DF boleh berakhir, tapi biarlah kata-katamu, firman-Mu terus boleh menjadi rema dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk DF malam hari ini. Terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani kami, pemusik, singer, WL. Terima kasih Bapak untuk segalanya. Orang yang boleh di belakang layar membantu kami untuk menyelenggarakan setiap DF ini Tuhan. Dan kiranya Bapak, DF malam hari ini boleh menjadi berkat yang lebih banyak lagi bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan biarlah segala kemuliaan hanya boleh bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, see you. Shalom, dan God bless you. Yeay, puji nama Tuhan. Kita mau kembali angkat pujian ini, karena kita percaya Tuhan telah memberkati kita pada malam hari ini. Yes, buat yang ada di rumah, ayo kita bertepuk tangan.
lagi.